Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Latiful Anwar SSI MSc PhD, selaku Ketua Departemen Matematika Universitas Negeri Malang. Yang terhormat, Bapak Dr. Imam Rofiki SSI MPD, selaku dosen pendamping Matematika Vektor 2024. Yang saya hormati, Ketua Dewan Mahasiswa Fakultas MIPA tahun 2024, Saudara Muhammad Rizky Ramadan atau yang mewakili. Yang saya hormati, Ketua Umum Matematika Vektor tahun 2024, Saudari Cindy Ivanda Amelia. Yang saya hormati, Ketua Umum KMUM tahun 2024, Saudara Muhammad Firman Habibi. Yang saya hormati, Ketua Pelaksana Medclub tahun 2024, Saudari Elita Abdul Maharani. Yang saya banggakan, teman-teman panitia serta seluruh peserta Medclub 4 tahun 2024. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua hari ini. Sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan Medclub 4 dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Kegiatan diskusi dan belajar bersama yang dilakukan mahasiswa S1 Departemen Matematika Universitas Negeri Malang dengan tenor yang berkompeten dalam bidangnya. Pelaksanaan kali ini ditujukan untuk memantapkan persiapan UAS ganjil mahasiswa S1 Departemen Matematika Universitas Negeri Malang. Pelaksanaan Medclub 4 ini mengusung tema Improve Your Understanding and Let's Process Together. Perkenalkan, saya Kayla Putri Samanta sebagai Master of Ceremony yang akan memandu jalannya kegiatan Medclub 4 kali ini. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan doa. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, pembacaan tata tertib. Kelima, pemaparan materi. Keenam, pembahasan pretest. Ketujuh, tanya jawab. Kedelapan, pembahasan soal. Kesembilan, penyerahan piagam tekor. Kesepuluh, dokumentasi. Ke-11, pembacaan doa dan penutupan. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada Saudara Alvito Dinova, selaku pembaca doa, saya persilakan. Kita mulai acara hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin doa secara muslim. Bagi yang muslim diperkenankan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Allahumma Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan ya'min, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi ni'amahu. Ya Rabb, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb kami atas kami serta kepada kita. Dan syukur kepada tidak sehingga kami tidak
Tapi dan tahu dan tahu menjadi kebajikan kita. Acara selanjutnya yaitu sambutan sambutan. Untuk sambutan pertama, yakni sambutan dari Ketua Pelaksana FIT 2024. Acara selanjutnya dan kita akan berdiri. Saya persilakan. Ketua Departemen Matematika Universitas Malang, yang terhormat Bapak Dr. Iman Wahyudi, SSI MDD selaku dosen pendamping Madura Vektor 2024. Yang saya hormati Ketua Dewan Mahasiswa Fakultas Kita 2024, Kak Muhammad Rizky atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Umum Himatika Vektor 2024, Kak Cindy Ivanda Amelia. Yang saya hormati Ketua Umum KMUN 2024, Pak Muhammad Firman, dan juga Center Matematika Dasar pada hari ini, Kak Bintang Gali, serta seluruh peserta keempat yang berbahagia. Vektor sendiri merupakan kegiatan belajar dan diskusi bersama yang diadakan setiap sebelum menjelang UAS maupun PTN. Nah, alhamdulillahnya untuk vektor kali ini dapat diadakan secara offline. Saya harap dengan adanya kegiatan vektor hari ini bisa membantu mahasiswa, khususnya mahasiswa baru angkatan 2024 untuk memantapkan persiapannya menjelang UAS nanti. Semoga nanti UAS bisa berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang optimal. Mungkin itu saja. Dari saya. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dan Anggota Agama hari ini selaku Ketua Pelaksana Metode 2020. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum Himatika Vektor tahun 2024 kepada Saudari Cindy Ivanda Amelia. Saya persilakan. Ya, selamat pagi semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Anwar selaku Ketua Departemen Matematika FKUM, yang saya hormati Bapak Ibu Bakti selaku dosen pendamping di Matematika FKUM tahun 2024, yang saya hormati Rektor dari Matematika Dasar yaitu Pak Gadi, dan tentunya yang saya banggakan seluruh peserta Metode 4 dan seluruh panitia dari Metode 4 yang berbahagia. Pertama-tama saya bersyukur terhadap Tuhan Maha atas berkah dan karunia kita semua bisa bertemu pada kegiatan Metode 4 ini dengan keadaan berbahagia. Dan juga soal pendidikan dan kita berjalan. Ya, perlu diketahui teman-teman
sudah melaksanakan lagi untuk materi dalam satu periode 1 tahun ini. Jadi bisa dikatakan ini dilaksanakan selama 2 kali di 1 semester dan 4 kali di 1 tahun ini. Jadi Medcom ini adalah seperti yang sudah dikatakan selama beberapa kali ini wajib buat kalian terutamanya di jenjang S1 untuk mewadahi atau belajar bersama untuk mengenal kegiatan UTS atau UAS. Nah, di sini saya harap juga untuk kegiatan UTS ini bisa berjalan sesuai rencana dan diharapkan buat peserta juga ikut terlibat atau aktif dalam kegiatan Medcom ini. Jadi nanti buat kalian untuk melakukan diskusi dengan mentor kita yang sudah berpengalaman pada bidangnya. Sama harapan saya semoga kegiatan Medcom ini bisa membuat kalian menjadi fondasi awal gitu ya untuk melihat UAS di tahun semester ini itu seperti apa. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan membuat hasil yang maksimal. Oke, dikarenakan untuk dipesankan untuk membuka pada Medcom ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Medcom ini resmi dibuka. Ya, ini mungkin itu saja bisa disampaikan. Pak Budi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada saudari Cindy Ivanda Amelia yang telah memberikan sambutannya sekaligus membuka acara Maskul Kipas pada hari ini. Berikutnya yaitu pembacaan tata tertib peserta. Kepada panitia yang bertugas skrip, saya persilakan. Tertib peserta Medcom 4. Yang pertama, peserta dilarang membuat kegaduhan dalam bentuk apapun selama acara berlangsung yang dapat mengganggu jalannya acara. Kedua, peserta diimbau untuk membawa makanan dan minuman, serta diperbolehkan untuk makan makanan ringan dan minum ketika kegiatan berlangsung. Ketiga, peserta menyimak materi yang disampaikan oleh pemateri dengan baik dan seksama. Keempat, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab dan pembahasan soal dipersilakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu dan dapat menyampaikan pertanyaannya saat sudah dipersilakan oleh MC. Kelima, selama kegiatan berlangsung apabila peserta izin keluar ruangan, maka wajib melalui pintu belakang dan konfirmasi kepada panitia. Keenam, peserta menjaga kebersihan, keamanan, dan kesopanan baik pakaian dan tingkah laku. Ketujuh, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan mematuhi tata tertib yang dibuat oleh panitia acara. Baik, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi matematika dasar dan pembahasan pretest oleh tenor kita yang luar biasa. Sebelum itu, izinkan saya membacakan visi tenor kita pada hari ini. Kak Bintang Kali Satrio merupakan mahasiswa S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang angkatan 2022. Kak Bintang mempunyai pengalaman organisasi sebagai koordinator divisi pengembangan KMUM 2024 dan menjadi anggota tim soal UMPN Jenjang SD tahun 2024. Kak Bintang juga mempunyai prestasi sebagai peserta UMP Mathematics Competition 2024 dan peserta The Third Mathematics Competition Universitas Mulla Warman 2024. Sebelum memasuki pemaparan materi, mungkin kita semua bisa cari dulu ya teman-teman. Untuk itu, bagi panitia yang bertugas, boleh maju ke depan untuk memperhatikan ini.
Oke, baik. Mungkin untuk jargonnya, saya yang akan memandu, nanti Kak Erlita yang akan mempraktekkan gerakannya ya, Kak. Nah, untuk teman-teman boleh dilihat dulu ya. Nanti kalau sudah selesai mempraktekkan, nanti kita bareng-bareng buat jargonnya. Oke? Jadi, untuk jargonnya itu, Matkul 2024, asal kemampuanmu bersama kami. Apakah bisa dipahami, teman-teman? Mau langsung dipraktekkan atau dicoba sekali lagi? Langsung aja ya. Oke. Siap-siap ya. Mentok 2024. Bersama kami. Baik, Oke. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi sekaligus pembahasan pretest dari tema kita. Kepada Kak Bintang Jali Satrio, waktu dan tempat saya persilahkan. Datang kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya udah kenal saya ya? Sebentar. Ah, oh, jadi nama saya bisa kembali Satrio Dipangestu. Terus mau manggil apa aja, kan juga boleh. Mas bro. Jadi saya diamanai untuk mengajar mata kuliah matematika dasar. Bukan berarti saya ngisi materi mengenai futsal. Mentang-mentang ada prestasi futsalnya. Gitu. Tanpa banyak basa-basi, lanjut saja ke intinya untuk materi yang dipelajari. Sebelumnya kan berdasarkan sinkronisasi kebanyakan kelas kan nyampe di polinomial division, dan ada juga yang sampai olah sama apa itu kan? Lupa ya, pokoknya gitu. Nah, jadi aku jelasin 3 materi itu aja, untuk sebagainya bisa dijelaskan di sesi pembahasan soal. Yang pertama yakni polinomial division determinant theorem. Jadi, jika C-nya merupakan bilangan yang disubstitusikan dalam X pada polinomial fx, maka hasil Fj adalah sisa yang diperoleh dari fx membagi x min t, sehingga mendapatkan bentuk umumnya fx sama dengan x min t dikali dx tambah f, sehingga didapatkan ft sama dengan f. Dengan x min t-nya itu adalah penyebutnya, lalu yang dx-nya itu adalah hasil bagi, lalu yang f sebenarnya sudah pernah kita ketahui di sekolah universitas. Biasanya itu f itu kalau di SMA itu bentuknya SDX, bisa berupa fungsi, bisa berupa bilangan.
Untuk menentukan kita dari pembagian dua fungsi itu ada dua, yakni metode biasa yang menggunakan wall bracket, yang satunya itu metode corner. Mungkin kalian pernah dengar sebelumnya. Jadi karena yang diberikan waktunya, karena waktunya cuma singkat, mungkin aku jelasin yang metode corner. Polinomial 2x,3 dikurangi 3x kuadrat ditambah x min 1 dibagi dengan dx sama dengan x min 3. Nah, dengan menggunakan metode corner, kita cari dulu pembuat nolnya dari penyebutnya. Jadi x min 3 sama dengan 0. Sehingga didapatkan x sama dengan 3. Lalu kita tahu kan itu metode ini. Nah, jadi kita aplikasikan ke metode corner. Yang ditulis di sini itu hanya koefisiennya saja. Meskipun derajatnya ini merupakan derajat 0, itu diikutkan saja. Jadi 2 min 3 1 sama negatif 1. Dan ini ditulis 3. Pertama, 2-nya diturunkan. Terus setelah diturunkan 2 dikali 3 hasilnya 6. 6 ditambah negatif 3 hasilnya 3. Terus dikalikan lagi 3 kali 3 sama dengan 9. 9 tambah 10. 10 kali 3 30. 30. Jadi sisa dari pembagian x dengan dx 29. Lanjut. Dan untuk teorema faktor sendiri, jika diberikan polinomial fx, jika fc-nya itu sama dengan 0, maka x min c merupakan faktor dari fx. Nah, jadi langsung ke contoh. Misalkan dx itu sama dengan x pangkat 3 dikurangi x kuadrat min 17x min 15. Nah, terus itu dengan menggunakan dengan menggunakan metode corner, kita membuktikan x min 1 ini itu merupakan faktor dari dx. Nah, pertama sama kayak tadi, mencari pembuat nolnya, x-nya sama dengan 1. Nah, jadi seperti yang disamping ini, 1 negatif 1 ini 17 ini 15. Satunya turun, lalu 1 kali 1 jadinya 0 kali 1
Ini 11 tambah ini 17 tambah kali 1 bahkan sebenarnya ini saya kira ini bukan ini faktor dari sama nah di X-1 dan lalu coba yang X-3 caranya sama ini juga karena X-3 itu pembuat nolnya adalah 3 pilih 1 negatif 1 itu 17 ini 15 tapinya turun 1 kali 3 3 tambah negatif 1 2 kali 3 itu 11 tambah 6 terus ini 11 kali 3 ini tadi kan bakal tadi lalu total di X4 tiga kali 4 12 mungkin jadi soal dulu ya soalnya soalnya itu pakai 5 besar 5 X-nya 5 X-nya 5 satu 11 kelihatan nggak? Ya, betul. 1 kali 5 kali 5 Ketiga dibagikan satu. Nah, untuk menentukan faktornya di sini kan ini sisanya, nah ini hasilnya, kan. Jadi kalau fungsinya x dengan derajatnya 3, kalau dibagi dengan fungsi biasanya derajatnya kan 5, otomatis jadinya yang awalnya x pangkat 3 di sini kan koefisiennya 1 ya x kuadrat, terus di sini 4 yang awalnya x kuadrat jadinya 1.
X. Terus ini kan hasilnya kualitasnya 3. Terus X-nya yang awalnya selanjutnya 1 dibagi dengan X jadinya jadinya plus 3. Dia didapatkan X min 5 dikali X kuadrat ditambah 4X plus 3. Nah, next. Nah, langsung ada ke fungsi rasional. Fungsi rasional sendiri bentuk umumnya adalah Px seperti X dengan Px-nya itu tidak sama dengan 0. Untuk domainnya sendiri itu X tidak sama dengan 0. Next. Nah, sekarang untuk menunjukkan asintot, yang pertama asintot data. Untuk asintot data sendiri itu menentukannya dengan mencari pembilang nol dari penyebutnya yang mengakibatkan fungsi rasional tersebut tidak betul atau yang disebut dengan tidak terdefinisi. Jadi X tambah 2X plus 1 X kuadrat min 2X min 3. Yang dicari asintot data. Untuk asintot data kita mencari pembuat nolnya dari penyebutnya. X kuadrat min 2X min 3 itu faktornya X min 3 kali X plus 1. X-nya ketemu? Sehingga dapatkan asintot datanya adalah 3 dan min 1. Nah, yang selanjutnya mencari asintot horizontal. Nah, untuk asintot horizontal ini cukup diperlukan ini. Jika derajat di pembilangnya jauh lebih besar dibandingkan penyebutnya, berarti Y sama dengan B. Lalu jika derajat dari pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, asintot yang sebelumnya itu asintot tegar, yang ini asintot data ya. Untuk asintot data 2 ya, Y-nya sama dengan 0. Tapi kalau misalkan derajat pembilangnya jauh lebih besar, sedangkan penyebut pembilangnya ini jauh lebih besar derajatnya daripada penyebutnya, itu tidak mempunyai asintot. Nah, itu kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti ditanyakan. Lanjut. Ya. Pembahasan soal linear. Next. Nah, jika faktor dari X sama 3 tambah AX kuadrat plus BX plus 12 adalah X min 1, maka nilai dari A plus B adalah jadi dengan menggunakan metode Horner kita tulis koefisien terlebih dahulu. 1 A B dan 12. Terus pembilangan nolnya adalah 1. Nah, satunya diturunkan, 1 kali 1 1, A tambah 1 A plus 1, A plus 1 kali 1, A plus 1 tambah B, A plus B. A
A plus B plus 1 dikali 1 sehingga ditambahkan A plus B tambah 13. Ingat di teorema yang tadi, jika fc-nya itu sama dengan 0, maka f min c merupakan faktor dari fungsi polinomial. Nah, jadi fc sama dengan 0. Ingat kalau waktu di polinomial yang dasar, dengan nyari fc-nya ini menggunakan metode Boolean. Sehingga ini hasil fc-nya A plus B tambah 13 sama dengan 0. A plus B sama dengan negatif 13. Next. Jika pembaginya X kuadrat plus 3p X min 2, katakanlah ini dx, lalu X pangkat 3 min 4p kuadrat X kuadrat plus X plus P, katakanlah sebagai X. Nah, kedua fungsi polinomial ini sama-sama dibagi dengan X plus 1. Jika masing-masing akan menghasilkan nilai yang sama, nilai P-nya adalah, nah, jika ketemu soal yang seperti ini, bisa menggunakan metode Boolean. Nah, untuk pembilangnya itu sama dengan min 1. Nah, pertama kita cari min terlebih dahulu. Jadi yang ditulis koefisiennya itu 1, lalu 3p dan min 2. Satunya turun, 1 dikali min 1 min 1 jadinya 3p min 1. 3p min 1 dikali min 1 jadinya min 3p min 1, sehingga ditambahkan min 3p. Nah, anggap ini 3p plus 1 ini merupakan F1. Lalu kita cari artinya ini sampai 1. Kita anggap sebagai F1. Lalu kita cari bisa bagi dari X pangkat 3 min 4p kuadrat X kuadrat min plus X plus B. Jadi ditulis koefisien terlebih dahulu 1 min 4p kuadrat 1 B. Dan pembilangnya pembuatannya yang sama ya, ini 1. Satunya turun, 1 dikali min 1 min 1 digunakan menjadi 4p min 4p kuadrat min 1. Lalu dikalikan lagi jadinya 4p kuadrat plus 1. Digunakan hasilnya 4p kuadrat plus 2. Dikalikan min 1 jadinya 4p kuadrat min 2.
min 4P kuadrat min 2 plus P. Terus kalau juga masing-masing akan menghasilkan sisa bagian sama. Berarti F1 satu dan F2. F1-nya tadi min 3P min 1. Dengan min 4P kuadrat min 2 plus P. Nah, dipindah ke kiri sehingga 4P kuadrat P pindah kiri jadi negatif, jadinya min 4P. Dan min 2 pindah sini jadi positif, min 1 tambah 2 jadinya plus 1. Tinggal kita faktorkan jadinya P min 1 dikali 2P min 1. Nah, di sini kan akarnya kembar, jadi diberi salah satu aja. Sehingga didapatkan 2P min 1 sama dengan 0. P-nya didapatkan setengah. Pas saya cek jawabannya, ada yang jawab min setengah. Kurang itu. Nah, terus yang nomor 3 ini itu untuk menyelesaikannya tidak menggunakan metode Horner, melainkan pembagian biasa. Yaitu X pangkat 5 min 3X min 8 dibagi dengan X kuadrat min X min 2. Nah, untuk metode prolongatif ini yang dibagi hanya derajat tertingginya saja, dibagi dengan derajat yang paling besar dari penyebabnya. X pangkat 5 dibagi X pangkat 2 hasilnya 3. Dikalikan jadinya X pangkat 5 X pangkat 4 dan ini 2X. Habis akhirnya dari X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 plus 3X min 8. Ini masih bisa dibagi. X pangkat 4 dibagi X kuadrat hasilnya X pangkat 2. X pangkat 2 dikali X pangkat 2 X pangkat 4 dikurangi X pangkat 3 dikali dengan min 2X kuadrat. Ini habis jadinya ini X pangkat 3 min 2X kuadrat min 15. Dibagi lagi jadinya X pangkat 3 dibagi X kuadrat jadinya X, terus dikalikan jadinya X pangkat 3 min X kuadrat min 15. Ini habis
Jadinya min X kuadrat jadi plus 2X min 15. Ini masih bisa dibagi X kuadrat dibagi X kuadrat jadinya 1. Ini 1. Karena dibandingnya dikalikan jadi caranya min X kuadrat plus X plus minus dan X ya, sehingga sisanya itu 3x min 17. Nah, 3x min 17 kalau dari kan x plus d itu didapatkan d-nya itu sama dengan 3, d-nya itu min yang 3 itu d dikali d plus d. Selanjutnya ke ya. Terima kasih atas pemaparan materi dan juga pembahasan yang telah disampaikan oleh Kak Bintang saya. Kembali lagi ke teman-teman, gimana nih semuanya? Apakah sudah paham dengan materi yang disampaikan oleh Kak Galih? Sudah semua atau masih ada yang dibingungkan? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin dari teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk Kak Galih, kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dapat mengangkat tangan, kemudian menyebutkan nama beserta prodinya. Baik, kepada peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan. Sudah paham ya dengan materinya? Untuk teman-teman yang ingin bertanya, juga silahkan untuk mengangkat tangannya. Supaya nanti waktu UAS, kebetulan dari materi yang disampaikan oleh Kak Galih tiba-tiba keluar di UAS, kan nanti bisa lebih gampang ya. Jadi, ayo teman-teman bisa bertanya yang mungkin masih agak bingung dengan materi pretest atau pembahasan materi yang awal tadi. Baik, saya kembali ke teman-teman. Jadi sudah paham ya teman-teman?
Kalian bertanya, mana? Boleh. Terima kasih atas kesabarannya. Perkenalkan saya Albertus Krishna dari OPA Pendidikan Matematika. Saya ingin bertanya, tadi kan ada dijelaskan mengenai teorema Fujiwara. Jadi sebenarnya yang jadi kebingungan saya itu yang di teorema pembuat nol. Apakah mungkin bisa dijelaskan sedikit? Terima kasih. Oh iya ya, bisa bisa dibukakan bukunya nggak? Yang bagian saya akan stop di halaman ke-10. Contohnya ditampilkan min 2 plus 5i, min 2i, dan 1 min akar 3. Dan ketiganya itu pembuat nol. Nah, tentukan pembuat nol yang lain. Seperti yang kita tahu ya, di situ kan ditampilkan hanya 3. Nah, berdasarkan sifat faktor apa itu faktorisasi tiap-tiap polinomial, tadi itu kan ada teorema yang nah, nah, di sini kan dijelaskan untuk semua fungsi polinomial yang memiliki derajat n itu dengan derajatnya itu n lebih dari sama dengan 1, terdapat setidaknya satu pembuat nol yang hubungannya bilangan kompleks. Nah, jadi biasanya kita kalau mencari faktor itu kan nggak melulu ikut pakai faktorisasi kan ya, itu bisa pakai apa itu rumus ABC min b kuadrat plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Jadi di situ kan muncul akar ya akar-akarnya itu kan itu bisa diaplikasikan di biasanya itu kan ada yang namanya akar pembentuk dan itu akar yang misalkan x kuadrat misalkan di x kuadrat min 4 sama dengan 0 itu hasilnya kan plus minus 2. Nah sama kayak soal itu kan awalnya apa sih? Min 2 plus 5i berarti pasangannya min 2i min 5i. Jadi kayak menentukan akar-akar dari fungsi polinomial biasanya kan biasanya kayak x kuadrat
min apa x kuadrat min apa itu pokoknya hasilnya ada plus minusnya itu bisa dipahami atau ada feedback. Contoh soal. Aku ya dan si gedenya itu dua. Jadi terdapat suatu fungsi polinomial dengan n-nya itu sama dengan 2, n-nya merupakan derajat tertinggi dari satu fungsi polinomial dan dengan penyelesaiannya itu adalah misalkan 1 + 5i itu. Terus tentukan membuat nol yang lain. Kan derajatnya kan ada berapa? 2. Jadi kemungkinan berikutnya adalah x kuadrat. Terus kuadrat ini kita masukkan 1 plus kuadrat. Jadinya x kuadrat itu sama dengan ini pindah jadi 1 plus 5i kuadrat. Nah, dua-duanya kan bisa diakatkan ya. Jadinya ini jadi x. Nah, yang ini 1 plus 5i kuadrat itu diakatkan menghasilkan plus minus 1 plus 5i. Sehingga didapatkan yang satunya itu 1 plus 5i, yang satunya lagi itu min 1 min 5i. Jadi kayak gitu. Cek kami. Kepada peserta yang bertanya, apakah ada feedback? Tidak cukup. Baiklah, karena sesi tanya jawab telah berakhir, selanjutnya adalah sesi pembahasan soal. Nah, untuk pembahasan soal kali ini yaitu soal yang akan dibahas merupakan soal yang telah teman-teman sekalian kirimkan waktu pendaftaran. Untuk itu, kepada Kak Bintang, saya persilahkan. Kelihatan kan? Dan jadi aku bahas nomor 2. Jadi tentukan domain dari fx sama dengan x plus 1 x kuadrat min x plus 5. Karena kita dijelaskan ya untuk domainnya fungsi rasional seperti itu x sedemikian sehingga x tidak sama dengan 0. Nah, kalau diaplikasikan dalam bentuk ini bagaimana? Domainnya itu x sedemikian sehingga x-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi kita fokusnya di berikutnya x kuadrat dengan x plus 5.
X kuadrat min 6X plus 5 itu tidak boleh sama dengan 0. Jadinya dipaparkan terlebih dahulu kuadrat min 6X plus 5 itu jadi X min 1 dikali X min 5. Nah, kita tambahkan. Oh ya, pertama dicari dulu akar-akarnya. X-nya dapat 1, X-nya jadi karena ada 2 akar, terus syaratnya domainnya itu adalah X tidak sama dengan 0 dan juga kita dapatkan X sedemikian sehingga X tidak sama dengan atau dan X tidak boleh sama dengan 5. Ada yang mau sebelumnya? Nah, yang nomor 1, tentukan asimtot vertikal dari fungsi berikut. Nah, untuk asimtot vertikal, masih ingat ya asimtot vertikal itu apa? Asimtot vertikal. Berarti fx-nya itu sama dengan plus 5 X kuadrat plus 4X min 3. Karena yang dicari asimtot tegaknya, berarti kita mencari pembuatannya dari penyebutnya. X kuadrat plus 4X min 32 saja. Faktornya X min 8 dikali X plus X 4. Sehingga didapatkan X-nya sama dengan 8 dan X sama dengan 4. Sehingga asimtot tegaknya ini X sama dengan 8 dan X sama dengan 4. Nomor 3. Nomor 3 itu fx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah x kuadrat plus x min 1 x kuadrat min x plus 2. Nah, kalau asimtot miring itu bentuknya berupa fungsi linier. Jadi untuk menentukannya sama seperti tadi, yaitu XCOM jadinya bagi biasa 5x pangkat 3 tambah x kuadrat plus x min 1 dibagi x kuadrat min x plus 2. 5x pangkat 3 dibagi x pangkat 2 hasilnya 5x dikalikan 5x pangkat 3 min 5x kuadrat plus habis ini dari 6x kuadrat plus 9x min 1. Ini bisa dibagi lagi jadinya ini plus 6 dikali kuadrat ini 6x plus 12. Dikurankan hasilnya 5x plus min 13. 17 x
min 13. Nah, jadi yang hasil baginya didapatkan 5x plus 6. Untuk sisa baginya dihilangkan saja. Sehingga didapatkan B-nya itu sama dengan 5x plus 6. Sehingga kita dapatkan asymptote minimumnya yaitu 5x plus 6. Next. Nah, kalau sebelumnya kan menentukan asymptote ya. Nah, sekarang kebalikannya. Yang pertama yakni tentukan fungsi rasional jika asimptota tegaknya dalam x sama dengan min 4, x sama dengan 5. Jadi dimisalkan suatu fungsi kuadrat x min a dikali x B. Nah, untuk A-nya itu kan min 4. Jadinya kalau misalkan dikembalikan seperti biasa, kemudian belum perintahnya pembuat maunya itu karena x min 4 ditinggal luas jadi x plus 4. Kalikan nanti itu kan x sama dengan 5. Ruang luas dikurangi 5 jadinya x 5. Sehingga dapatkan x kuadrat min x min 20. Nah, ingat untuk mencari asimptot tegak itu fokus di penyebutnya. Karena tidak ada asimptot datarnya, maka didapatkan x-nya itu 1 per x kuadrat min x min 20. Sama kayak yang nomor 69, cuma bedanya ditambahkan titik potong x yakni min 2,0. Nah, tadi yang x sama dengan 4 sama dengan x sama dengan min 4 sama x sama dengan 5 itu kan sudah ketemu ya. Tinggal cari yang buat pembilangnya. Di situ kan min 2,0. Berarti kemungkinannya itu bentuknya min 2 x 2x plus 4. Nah, kalau kalian pernah belajar mengenai fungsi linear, jadi yang pertama dicari yang memotong sumbu x. Ya. Ya, x berarti y-nya sama dengan 0. Jadi penyebutnya kan bilang. Terus 2x plus 4. Jadinya tidak luas, jadinya negatif 4 dibagi 2 jadinya negatif 2. Sesuai dengannya. Sehingga kita dapatkan fungsi rasionalnya adalah 2x plus 4 dibagi x kuadrat min x min 20. Ya, sebelum masuk, saya mau tawarin dulu. Dari semua materi, ada yang dibingungkan? Gimana? Yang sudah sampai itu belum materi? Belum. Mungkin aku di fungsi trigonometrinya fokusnya di penjumlahan dan pengurangan trigonometri. Saya coba buktikan.
Ada yang beberapa kelas, ada yang belum dapat kan? Jadi walaupun satu belum. Nah, aku jelasin sedikit ya. Untuk sifat-sifatnya, kalau sin x itu satu per kosekan x. Nah, nah, selain itu bisa lakukan. Nah, jadi untuk sin min x itu sama dengan min sin x. Kalau cos min x itu sama dengan cos x. Kalau tangan min x, nah tangan min x itu kan sin min x per cos min x. Sin min x-nya tadi kan min sin x. Terus dibagi dengan cos min x-nya jadinya cos x sehingga didapatkan min tangan x. Gitu. Awal. Nah, terus di sini, nah, ini juga pengennya dengan parameter ya. Misalkan kita mempunyai grafik x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1 dengan x-nya merupakan sin t, lalu y-nya merupakan cos t, sehingga kita dapatkan sin kuadrat t ditambah cos kuadrat t sama dengan 1. Ini bisa untuk sifat selanjutnya. Jadi untuk kedua ruasnya sin kuadrat s plus cos kuadrat s sama dengan 1. Ini bisa dibagi dengan cos kuadrat s. Ini jadinya tan kuadrat s plus ini jadi 1 per cos kuadrat S. Nah, kalau 1 per cos kuadrat S apa? Tekan kuadrat S. Sehingga kita dapatkan 1 plus tangan kuadrat S itu sama dengan tekan kuadrat S. Next. Untuk ini tidak pernah dilihat di SMA ya. Jadi sin U ditambah plus minus P dengan sin U cos P plus minus cos U di P. Jadi berapa? Sudah paham semua ya? Nah, karena waktunya terbatas, mungkin aku langsung jelasin mengenai inverse. Sebelum itu pernah dengar inverse trigonometri? Belum. Nah, sebelum masuk ke inverse trigonometri, kita kan sudah mempelajari mengenai fungsi inverse. Fungsi inverse sendiri itu kan fungsi kebalikan. Nah, kalau inverse trigonometri itu juga sama. Cuma bedanya kalau misalkan kita mempunyai fungsi trigonometri yang sin x dengan x-nya 30, kan kita tahu hasilnya setengah. Nah, kalau misalkan sin inverse x bentuknya seperti ini, jadi bentuknya sin inverse x sama dengan theta. Nah, jadi untuk mencari sudutnya itu menggunakan inverse trigonometri. Ya, jadi sifatnya itu jika sin inverse x sama dengan theta, didapatkan x sama dengan sin theta. Itu juga dengan cos dan tan. Contoh sin inverse dari setengah. Sin inverse dari setengah. Nah, yang kita carikan derajatnya. Berarti sin inverse dari 1/2 jika kita cek x-nya kan setengah. Datanya kita 30 itu sama setengah.
Terus kalau misalkan ketemu sin, terus dalamnya lagi ada sin itu ya, maka hasilnya itu X. Karena misalkan ya sin inverse X itu kan tadi didefinisikan theta, sin theta. Nah, datanya itu kayak tadi. Misalkan sin inverse 1/2 itu kan 30. Sin 30 itu sama dengan setengah. Jadi kembali lagi. Itu berlaku untuk semua bentuk trigonometri. Sinus, kosinus, dan tan. Berarti gitu. Nah, ingat bahwa sin inverse X itu berbeda dengan 1/. Sin X. Ya, jadi ingatnya. Nah, masukkan aturan sinus. Kalau aturan sinus itu patokannya kalau ada segitiga, satu segitiga yang sudutnya itu ada 2 alfa sama theta, di sini A, di sini B, maka didapatkan A per sin alfa sama dengan B per sin theta. Jadi kalau misalkan ketemu soal seperti ini, itu berarti menggunakan aturan sinus. Nah, lalu kalau misalkan yang diketahui panjang sisinya saja, lalu sudutnya hanya satu, itu menggunakan aturan kosinus. Misalkan D-nya di sini, jadinya D kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB dikali cos alpha. Jadi intinya kalau ketemu soal yang ada yang sisi pandang sisinya ada 2, lalu diketahui hanya satu sudut, itu menggunakan aturan kosinus. Dan itu pembahasan soal yang terakhir. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada Kak Bintang Kali Satrio sebagai Tentor Matematika Dasar atas penyampaian materi yang telah diberikan pada hari ini. Kemudian teman-teman, minggu-minggu ini kan mendekati UAS ya, apalagi mungkin dari offering-offering lain yang minggu ini lagi dikejar sama tugas akhir dengan pemaparan materi dari Kak Gale, gimana nih? Apakah udah semakin siap untuk menghadapi UAS? Harusnya udah semakin siap ya. Baik, selanjutnya masuk ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan piagam penghargaan kepada pemateri. Kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan, dan kepada saudari Cindy Ivanda Amelia, saya persilahkan untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada Kak Bintang selaku Tentor Matematika Dasar.
Lalu, selanjutnya, dokumentasi tentang analisis. Berdasarkan yang bersifat pada kekuatan untuk mengambil keputusan. Jadi teman-teman, untuk sesi dokumentasi ini teman-teman tetap duduk di tempatnya, tapi agak merapat ya. Mungkin kurang merapat ya, merapat teman-teman. Oke, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Ini satu, dua, tiga. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, memasuki acara yang selanjutnya yaitu pengisian link evaluasi dan kepuasan peserta. Kami berikan waktu 3 menit untuk mengisi link evaluasi dan juga kepuasan.
Baik, waktu pengisian link evaluasi dan kepuasan telah selesai. Tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Tidak terasa, seluruh rangkaian kegiatan Matkul 4 ini telah berakhir. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta dan tamu undangan yang telah mengikuti kegiatan Matkul 4 pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang telah kita dapatkan dan kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Kepada saudara Alvito Binova, saya persilakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengakhiri, marilah kita berdoa agar diberikan acara kali ini menjadi manfaat bagi kita semua. Dengan saya mungkin doa dengan cara muslim, bagi yang non muslim diperkenankan untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Amin syakirin hamdan lillahi wa mahu wa yukafiru juga ya rabbana alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Penyayang dengan rahmat dan kasih sayang-Mu sehingga segala aktivitas acara Matkul 4 ini berjalan dengan lancar walaupun menguras waktu, tenaga dan pikiran. Ya Allah, hari ini kami berkumpul dalam acara ini, memanjatkan puji syukur kepadamu dan rahmat, hidayah, dan taufik yang telah Engkau berikan. Ya Allah, berikanlah segala aktivitas kami dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu, ya Allah, tetapkanlah rahmat kasih sayang-Mu kepada kami dan jadikanlah kegiatan ini kegiatan yang Engkau ridhai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara Alvito Binova atas pemberian doanya. Dikarenakan seluruh kegiatan pada hari ini telah terlaksana, saya Kaila Putrayananta selaku Master of Ceremony mewakili panitia yang bertugas pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam sikap maupun tutur kata. Tetap semangat untuk persiapan UASnya. Semoga diberi kelancaran dan hasil yang didapatkan memuaskan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.